Percaya nggak sampean, Cak, IWB mendapatkan terawangan terbaru bahwa ternyata Vario 160 sudah memasuki masa mass production. Ini sangat menarik, kita akan bedah, kita akan masuk ke dalam dulu, kita akan oprek update terbaru. Apakah ini artinya Vario 160 akan segera dirilis? Kita akan bedah setelah ini, Cak. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you now you'll beg me please. Hey, now I stay away. You were never meant to save me. Now I stay away. I don't hear you say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB, Cak? Kita pagi ini, siang ini, pagi dan siang ini, maksudnya hari inilah maksudnya. Alhamdulillah IWB sudah nyampe di Jakarta kembali setelah selama 2 minggu ya, hampir 2 minggu. Dari tanggal 10 sampai dengan 21 kemarin IWB di kampung halaman kita sungkem, Cak, sama bapak, sama ibu ya. Kita harus walaupun kita jauh dari lokasi kampung halaman, tapi jangan sampai kita melupakan kampung halaman. Kita harus sungkem, kita meminta doa sama orang tua, itu penting. Jadi sebisa mungkin IWB selalu, Cak, untuk pulang kampung ya paling enggak 3 bulan sekali, atau ya ini paling cepatnya 3 bulan atau paling lama 6 bulan sekali lah. Karena kita tahu ya, kita tahu bahwa selama atau mumpung ya bahasanya dari orang tua kita ini masih sehat walafiat, masih seger bugar, kita harus selalu sempatkan waktu untuk mengunjungi beliau-beliau ya yang luar biasa, karena doa beliau pasti akan memberikan kita efek kelancaran semuanya, rezeki ya, kesehatan, semuanya pasti berkat beliau. Nah, Cak, baru semalam IWB nyampe di Jakarta kembali di kampung halaman dari kampung halaman kemarin IWB nyetir dari Tulungagung, Jawa Timur, dan baru semalam nyampe di Jakarta kembali. Dan ternyata, Cak, di sini baru nyampe IWB melototin kiri kanan, Masya Allah, Cak, banyak banget ya update-update yang luar biasa, termasuk khususnya Vario. Jadi Yamaha Vario yang dirilis kemarin, dan ini pun sudah nggak mengejutkan kalau sampai mantau dan benar, kan sampai tahu bahwa IWB sudah share ke sampean semuanya, bahkan gambar patennya IWB bongkar buat sampean, IWB beberin buat sampean semuanya supaya sampean nggak ketinggalan kereta, dari mukanya, dari body-bodinya, dari fitur silasnya, bahkan hybrid pun IWB sudah share ke sampean semuanya bahwa Matic nanti dari Yamaha ini menggunakan model hybrid, dan ternyata terbukti semuanya, Cak. Alhamdulillah, berkat para telik sandi yang luar biasa Jos Gandos, semuanya terbukti dan IWB lega ya. Walaupun satu ya produk dari AHM yang lolos dari pantauan, yakni CBX, tapi secara overall 95% produk yang belum dirilis dan terpantau benar-benaran pasti insya Allah akurat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gak mau sombong sih, Cak, tapi ngono biasanya, Kang Mas. Sebelumnya IWB ingin menggarisbawahi adanya 2 komen ya. Jadi ada 2 komen yang cukup menarik dan IWB ingin nge-share di sini. Ingin nge-share artinya ingin membuka pikiran sampean semuanya. Yang komennya cukup menarik ya menurut IWB, karena gini, komennya IWB kan sering ngulas mengenai terawangan pribadi Iwan Benaran tentang new product. Dan yang pertama adalah ternyata juga banyak komen yang mengatakan bahwa as matter of content, kenapa sih ngomong terawangan mulu, katanya begitu. Ya nggak masalah, Cak, namanya juga memang bener sih, kita kan buat konten, Kang Mas. Emang ini konten, tapi bukan berarti konten ini asal buat. Semuanya berdasarkan terawangan yang memang nggak asal nyomot, nggak asal membuat, nggak asal mengambil dari media gitu ya. Media mana, media mungkin di Jepang atau mungkin di Thailand, nggak begitu, Cak. Jadi konsepnya adalah terawangan pribadi IWB berdasarkan dari ajan lampah lumpuh. Terawangan itu resikonya besar. Tidak semua, bukan tidak lagi, semua pabrikan nggak suka, Cak, produknya itu dibeberin, nggak suka. Dan semuanya ini memiliki resiko jika kita membeberkan secara gamblang. Ada gambar, kemudian juga ada bukti di mana kalau kita membocorkan sebuah produk baru. Karena produk baru statusnya adalah private and confidential. Jadi sangat rahasia, Kang Mas. Tidak bisa atau tidak boleh sembarangan siapapun itu, karyawan bisa dipecat langsung. Jadi kalau ada karyawan yang memotret sebuah produk prototipe yang belum dirilis di pasar, statusnya under project, kemudian sampean share ke publik, sampean pasti akan dipecat. SP3, Kang Mas. Jadi ini menjadi fokus kita, makanya walaupun event Iwan Benaran seandainya IWB mendapatkan gambar jelas dari sosok motor baru, produk baru yang belum dirilis, IWB tidak akan share ke publik sama sekali. Karena kenapa? Resikonya
bukan IWB sih, IWB nggak masalah, tapi resikonya lah mereka yang memiliki pekerjaan, mereka yang terlibat di dalam sana, mereka yang mengerjakan project itu maksudnya. Jadi mereka seperti vendor, kemudian juga semuanya yang mengerjakan di sana akan mendapatkan namanya punishment. Jadi mereka akan diinvestigasi, diselidiki, siapa yang rilis gambarnya, siapa yang motret, itu akan diselidiki, dan ini resikonya tidak lagi SP3 sih. Kalau dengar kalau potret atau memoto suatu komponen yang kemudian dibeberkan ke publik, maka akan dipunis langsung, pecat immediately. Jadi ngono Kang Mas. Jadi mohon maaf ya kalau sampean mungkin berharap akan ada foto, akan ada gambar jelas, itu nggak mungkin Cak. IWB nggak akan nge-share ke sampean semuanya, nggak akan nge-share ke siapapun. Seandainya IWB punya fotonya, tapi ini kan hanya terawangan. Terawangan itu belum tentu benar. Namanya juga menganalisa, Cak. Jadi sampean kalau komen ini hanya gini doang, ini buat terawangan, buat apaan sih, nanti juga produknya akan rilis ini, sampean namanya nggak ngerti seni, Cak. Seperti kita ngomongin iPhone 14 saja ya, yang next akan lahir, pasti akan menarik kita bahas. Ada banyak sekali channel-channel mengenai analisa produk baru, entah itu mobil, entah itu handphone, gadget atau apapun itu, banyak sekali. Dan di sini posisi IWB adalah di sana gitu loh. Di sini posisi IWB di sana. Neng kono Kang Mas, ngono loh. Jadi kita bukannya ingin membuat kontroversi, bukan. Kita channel ini dibuat untuk ngarang juga enggak, Cak. Semuanya berdasarkan terawangan. Saya lagi terawangan yang notabene nggak asal nyablak gitu, Cak. Jadi kalau sampai merasa bahwa konten ini lucu, hanya ngemeng doang tanpa ada bukti, ayo sampean taruhan sandal swallow kalau nggak dirilis Vario 60, berani nggak? Sampai gregetannya. Jadi boleh aja sih komen bebas, tapi kadang-kadang IWB sini juga ngerasa komennya itu seperti menganggap bahwa konten IWB itu hanya asal buat. Itu yang kadang IWB juga sedikit sedih juga sih sebenarnya. Ya, jadi itu semoga saja pencerahan sedikit ini bisa memberikan gambar kesamaan semuanya bagaimana riskannya jika kita nge-share sesuatu yang belum publish. Itu sangat riskan, kecuali produk tersebut dijajal di public area. Seperti kemarin kan kita ada spy suitnya Fazio di jalanan, itu sudah share sama semuanya pula. Itu nggak masalah, itu salah pabrikannya sendiri. Kalau kejepret ya jangan marah ya, karena itu kan public area, tempat umum yang siapapun bebas untuk memfoto, kecuali potretnya dalam pabrik. Yamaha contohnya, atau Kawasaki atau Suzuki, itu baru bisa dipunis ya, jadi nggak boleh gitu, karena forbidden. Tapi kalau di public area ya jangan salahkan yang moto, atau jangan salahkan kita yang bahas, sama yang ngetesnya di luar. Kalau nggak mau dipoto ya ngetes aja di dalam, Cak, dalam pabrik aja, jangan keluar gitu. Dan Honda saat ini memang salah satu pabrikan yang tidak pernah keluar karena mereka memiliki sirkuit sendiri, sirkuit yang sangat konfidensial. Bahkan sirkuitnya, Cak, temboknya itu ada kawat berduri ya, sangat tinggi gitu. Jadi sama jangan macam-macam, nggak akan bisa motret, Cak. Walaupun ada produk dites di sana nggak akan bisa motret, kecuali pakai drone. Tapi drone pun ya nggak bisa, Cak. Pasti akan ditembak mungkin ya. Tembak pakai digital ini maksudnya, bukan tembak beneran. Karena memang itu situasinya sangat konfidensial. IB tahu pada saat dulu kan IB sempat ngetes yang CBR 250 RR kan demikian. Jadi artinya kita nggak memberikan gambar asli, tapi memberikan terawangan. Makanya bosonya terawangan, Cak. Terawangannya belum tentu benar itu, Cak. Nah, kembali lagi ke Vario 160. Jadi celotehannya panjang nih. Vario 160. Sama tahu nggak? Ternyata Fazio Yamaha ini memang salah satu produk yang menyita perhatian semuanya. Dan di luar itu, ya, Fazio berjalan ternyata diam-diam AHM dari kacamata terawangan pribadi IWB mencium adanya pergerakan yang sangat luar biasa. Pergerakan ini berhubungan dengan salah satu fase menuju mass production. Saman penasaran kan? Betul, Cak, IWB juga demikian. Jadi Saman percaya nggak? Dari terawangan pribadi yang sudah IWB share sama semuanya sebelumnya, mengenai fiturnya ya, termasuk ada USB socket, kemudian juga ban-bannya sudah gede, di mana depan 100, belakang 120, dan kemudian juga body-bodinya di mana yang depannya sudah muskular. IWB sudah tegaskan sama semuanya, muskular dan padat ya, robotik banget. Tapi memang nggak sebesar iRock untuk bodinya ya, tapi di atas daripada Vario sekarang. Jadi tengah-tengah lah. Dan jelas ternyata dari sosoknya, dari terawan pribadi, ini motor sangat menggiurkan, Cak. Sangat menggiurkan. Saya buktikan nanti. Dan yang jelas, Cak, dari komponennya, dari engine-nya, dan sampai harus tahu, untuk meracik sebuah motor selalu ditekankan sampai semuanya bahwa pabrikan menggandeng vendor. Ada ratusan vendor, Cak. Mulai dari seal-nya, mulai dari knalpotnya,
mulai dari disc brake-nya, vendornya siapa, tangkinya, casingnya, semuanya vendor. Dan vendor itu diikat sama salah satu agreement, mereka nggak boleh membocorkan apapun itu. Jadi ya sekali lagi, kalau sampean ingin bocoran sebuah gambar itu mustahil, Cak. Tapi yang jelas dari terawan pribadi yang paling update adalah indikasi yang sangat jelas bahwa per hari ini ya, sama catat per hari ini IWB mencium adanya pergerakan yang luar biasa. Sudah tidak lagi PP3, namun di beberapa jaringan yang IWB tangkap, K2SA Project sudah memasuki mass production. Mungkin nggak banyak, Cak, karena mass productionnya hanya ratusan. Ini adalah sampel yang sudah menuju ke mass production. Jadi kita katakan bahwa memang jaringan ini tidak serentak, Cak. Jaringan untuk memproduksi sebuah produk itu nggak serentak, tapi mereka akan bertahap, disesuaikan lah. Contoh ya, memproduksi casingnya dulu, ada lagi yang joknya dulu, ada lagi yang knalpotnya, ada lagi yang kelistrikannya. Itu semuanya ada jadwal, jadi ada time frame. Jadi semuanya sudah ada manajemennya. Makanya dari sinilah ya, Terawan Iwan Banaran selalu mencoba mencari kisi-kisi yang mungkin nggak semua orang tahu. Karena kenapa? Sampai hanya disodorin kode, Kang Mas. Gimana sampai mau tahu gitu? Jangan kan IWB ya. Oke, sama nanya aja lah sama teman-temannya di pabrik. Maksudnya bukan di pabrik yang terlibat di sana, tapi di pabrikannya sendiri, di Honda. Belum tentu teman-teman Honda tahu ini kode ini buat motor apa, belum tahu. Itulah IWB yang eksis di sana ya. Jadi kita melakukan terawangan itu, kita mengumpulkan ya, semuanya kita coding, semuanya itu kita pelajari betul. Ada kode ini, ada perintilan ini ya, mungkin hanya businya, mungkin hanya peleknya. Kita di sana harus bisa mengcoding. Mengcoding itu artinya apa? Memecahkan teka-teki. Karena semuanya perintilan, Kang Mas, sampai gimana mau tahu gitu? Nggak bisa, susah. Jadi itu ya yang menjadi saat ini garis bawah Iwan Banaran ya, sampai garis bawahi bahwa saat ini per tanggal ini mass production untuk K2S di beberapa jaringan sudah bergerak ke sana. Ya, jadi kalau sampai bertanya ke IWB, apakah ini artinya sudah sangat dekat peluncuran Vario 160 Cak IWB? Dari kacamata pribadi, betul, Cak. I'm sure, I'm very sure bahwa, gila bosnya, kita bahasa Inggris ya. I'm sure, I'm very sure that the bikes, the new bike, the new products will be launched soon. Bener nggak sih bahasa Inggrisnya? Will be coming soon, maksudnya. Will be coming soon. Iya. Kalau dari kacamata pribadi, kalau sudah ada beberapa jaringan yang menuju mass production, ini artinya seharusnya supposed to be, ya, supposed to be, tidak lama lagi. Dan jika ini semuanya benar dari terawan IWB, dari terawan pribadi Iwan Banaran, seharusnya Vario 160 tidak perlu menunggu lama untuk peluncuran. Dan dari analisa pribadi, bisa saja minggu pertama Februari atau minggu kedua Februari motor ini akan dirilis. Nah, ini terawangan pribadi Iwan Banaran terbaru mengenai update. Dan tapi oke lah, gini ya. Saat ini IWB mungkin sedang mempertimbangkan sampean semuanya atas rasa penasaran sampean tentang sosok dari Vario 160. Tapi jangan salah, kalau sampean bertanya ke IWB tentang foto, no way. Tidak akan pernah ada foto yang IWB share ke sampean semuanya. Dan memang belum tentu IWB punya fotonya juga. Tapi boleh nanti IWB coba bikin sketsa dari terawangan ya, mata batin IWB akan curahkan ke kertas nanti, coret-coretan pribadi ya. Jadi sampai bisa membayangkan sosok dari Vario 160 nanti berdasarkan coretan IWB. Kok Cak IWB tahu coretan dari mana? Kan dari mata batin, Kang Mas. jadi dari kacamata batin nanti IWB ketuangkan ke kertas, coret-coret, sama jadi akan mendapatkan sedikit gambaran lah seperti apa sosok dari New Vario 160 nanti. Tunggu next video, yang ini kita sudahi dulu. Sama bersiaplah intinya, karena Vario 160 K2SA diduga demikian sudah running untuk mass production. Beberapa jaringan, tidak semuanya. Ini artinya preparation sudah menuju ke puncak. Ini dari kacamata pribadi. Dan untuk produksi Vario 150 disinyalir sudah mulai di stop. Jadi ini adalah update terbaru Iwan Banaran sampean tampung. Sekali lagi sampean tampung. Dan jika ada salah dan melesetnya mohon maaf, tapi boleh sampean tampung dan kita buktikan nanti sama-sama. Tunggu yang terbaru ya, maksudnya yang terbaru. Dan next video tunggu sketsa coretan pribadi Iwan Banaran. Nanti IWB akan coba buat secara real time, jadi supaya sampean tahu betul bahwa yang nyoret IWB bukan orang lain. Jadi semuanya berdasarkan terawangan yang belum tentu benar, tapi bolehlah sampean lihat nanti ya. Next video kita akan coba sketch ya, iseng-iseng dari Vario 60 diduga demikian. Dan kalau tidak akurat ya mohon dimaklumi, namanya juga sangat samar.
Jika akurat, alhamdulillah. Gitu aja sekilas colotan WB tentang New Vario 90 New Project K2S yang sudah sangat very short time coming. Itu aja ya, sekilas colotan benaran tentang Vario 90. Dan seperti biasa saja, kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Jangan lupa sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Sholat 5 waktu jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yesus Kristus.